Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Fikri Lutfi dari kelas D semester 4 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan stres kerja. Yang pertama yaitu konflik. Konflik adalah suatu permasalahan sosial di antara dua pihak, di mana salah satu pihak ingin menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya. Konflik biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan fisik, pengetahuan, ras, dan agama. Konflik di sebuah perusahaan atau organisasi biasanya terjadi karena perbedaan pendapat dan miskomunikasi. Bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik yaitu ada 4. Yang pertama adalah konflik hierarki. Konflik hierarki adalah konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki. Misalnya, komisaris dengan direktur utama. Yang kedua, konflik fungsional. Konflik fungsional terjadi karena ada perbedaan pendapat dari macam-macam fungsi departemen. Contohnya, bagian produksi dengan bagian pemasaran. Yang ketiga yaitu konflik staf dengan kepala unit. Yang keempat, konflik formal dan informal. Kemudian jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ada 4. Yang pertama adalah konflik intra-individu, yaitu konflik yang terjadi antara diri sendiri dengan dirinya. Yang kedua, konflik antar individu, yaitu konflik antara individu dengan orang lain. Yang ketiga, ada konflik antar kelompok. Konflik ini dipicu oleh salah satu anggota kelompok biasanya. Yang keempat, ada konflik organisasi. Konflik ini terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian ada beberapa tips untuk mengelola konflik. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, pengembangan pengalaman. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Dan yang keempat, mempunyai teknik untuk mengelola konflik itu sendiri. Selanjutnya, stres kerja. Stres kerja adalah keadaan suatu karyawan di mana ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Faktor-faktornya bisa karena beban tugas atau pekerjaannya tidak sesuai dengan passionnya. Untuk mengatasi stres kerja ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan dukungan sosial. Misalnya berkomunikasi dengan karyawan lain atau meminta saran. Yang kedua, pendekatan biofeedback, yaitu berkonsultasi dengan dokter, psikolog, dan lain-lain yang berhubungan dengan medis. Yang ketiga, yaitu pendekatan kesehatan pribadi seperti mengatur makanan yang bergizi, berolahraga, dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan. Yang keempat, yaitu pendekatan meditasi. Pendekatan meditasi adalah seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekilas tentang konflik dan stres kerja. Jadi, ketika ada konflik dan stres kerja, semuanya bisa diatasi dengan diri sendiri. Dan kita tidak boleh menutup diri untuk orang lain. Artinya, kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain ketika mempunyai masalah, seperti meminta saran dan lain-lain. Semua konflik akan selesai
jika kita melakukannya dengan mediasi, tidak dengan kekerasan. Dalam sebuah konflik itu adalah hal biasa, dan konflik itu sendiri akan hilang bersamaan dengan hilangnya suatu masyarakat. Sekian saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.